Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murwastuti Riptaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024, saya akan melaksanakan PPL dengan materi sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK dengan model pembelajaran Problem Based Learning di SMA Negeri 1 Binangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki dampak signifikan terhadap pola pikir dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana sikap selektif kita terhadap kemajuan IPTEK, pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari? Harusnya pola pikir kita berpola pikir yang apa? Yang maju ke depan. Maju ya ke depan. Kalau maju ke belakang, kita selalu positif. Tuh, dewasa, egois.
Persaudaraan dampak sosial. Menyadari bahwa setiap perkembangan iptek memiliki dampak sosial yang perlu dikembangkan. Memahami bahwa respon terhadap kemajuan iptek memerlukan keseimbangan antara manfaat dan resiko. Persepsi yang ketiga, pentingnya Literasi digital mendorong literasi digital untuk memperoleh informasi dan teknologi ya. Sekarang saya mau tanya dari yang pertama, pemahaman terhadap kemajuan iptek. Sudah paham dengan iptek? Sudah paham? Mengakui pentingnya perkembangan iptek dalam membantu dunia modern. Mengakui apa tidak? Contohnya, kalau kita mengakui, kita setiap hari menggunakan dan memanfaatkan untuk keseimbangan investasi tinggi sehingga berhasil terhadap penggunaan teknologi memilih yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Nah, selanjutnya Memahami bahwa keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata penting untuk kesejahteraan sesama manusia. ya, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan subbab yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Kita mulai dari sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari hal ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia. Adakah yang mau bertanya tentang materi tadi? Itu tambahan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Ada yang bertanya? Ya. Sudah jelas? Ya, silakan. Ibu, tadi yang sosial budaya Gimana? kan dari baju itu sama dari pakaian itu cara kita menyeleksi Menyeleksi gaya hidup dan oh ya, gaya hidup dalam berpakaian. Tadi siapa mungkin ada yang mau jawab dulu tentang gaya hidup atau berpakaian kita gimana? Satu. Ya, kalau kita pengen dihormati, pengen dihargai, harus menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu, ya enggak? Iya. Contohnya, kita mau bertamu. Kita mau bertamu, apakah kita pakai bagi cowok pakai celana 3/4? Tidak. Lebih baik pakai celana panjang sekalian. Siapa lagi yang mau tanya? Udah. Ada tidak? Kalau tidak, saya bikin kelompok lagi. Kalau sudah, bentuk kelompok menjadi 6. Ini ada bola 6. Silakan saya putar apa kalian ambil sendiri.
Ada yang belum dapat? Ini belum Bu. Ya, untuk model pembelajaran kita kali ini adalah kita pakai model basic learning dengan metode mengundi bola, mengundi dengan bola, ya, mengundi bola dengan bola. Terus nanti kita berdiskusi bersama, terus presentasi, hasilnya kita kesimpulan dan nanti ada refleksi. Lihat langkah-langkah pengisiannya. Lembar kerja peserta didik mata pelajaran PPKN. Silakan didiskusikan dulu. Jadi kamu belakang berdua. Belum. Lagi ngerjainnya di papat Bu. 5 menit lagi ya. Nanti evaluasinya dikerjakan belakangan. Oke. 5 menit lagi. Nanti evaluasinya sendiri. Saya kasih waktu 15 menit. Diskusi 5 menit. Mengerjakan di 15 menit untuk mengerjakan 15 menit. Jadi semuanya 30 menit. Ya, silakan yang sudah siap boleh maju. Kayak kemarin perwakilan dan yang mau tanya dibatasi 2 orang aja ya. Ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Kristiana dan rekan saya dari Sisya. Ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bagaimana sikap selektif terhadap kemajuan kita dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sikap selektif terhadap kemajuan kita, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki dampak signifikan terhadap pola pikir dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pola pikir terbuka dan progresif. Jika seseorang memiliki sikap selektif yang terbuka terhadap kemajuan iptek, maka cenderung memiliki pola pikir progresif dan terbuka terhadap ide-ide baru. Semisal kita itu disuruh membuat PPT, nah kita itu bingung gimana sih caranya kita memadukan ide kita dengan yang ada di PPT tersebut. Nah, kita membuka Google, kita mencari inovasi baru menggunakan teknologi, itu juga bisa. Itu merupakan salah satu contoh pola pikir terbuka dan progresif. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Sikap selektif yang mendukung kemajuan iptek dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam teknologi. Semisal kita membuka TikTok, kita mencari ide-ide baru sehingga kita bisa beradaptasi mengikuti orang lain. Kita mencari inovasi baru ketika kita akan melaksanakan kegiatan di sekolah, kita mencari inovasi baru di TikTok dan kita meniru atau memperkembangkan inovasi dari SMA lain sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Inovasi dan kreativitas, sikap positif terhadap kemajuan iptek dapat merangsang inovasi
dan kreativitas seseorang. Mereka mungkin lebih cenderung mencari solusi baru dan menciptakan ide-ide kreatif untuk mengatasi tantangan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang keempat, peningkatan produktivitas individu yang selektif terhadap kemajuan iptek mungkin lebih mungkin menggunakan alat-alat dan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak, produktivitas, aplikasi mobile, dan teknologi lainnya untuk mengefisiensi pekerjaan sehari-hari. Yang kelima, pentingnya literasi digital. Orang dengan sikap selektif yang positif terhadap iptek cenderung mengembangkan literasi digital yang baik. Literasi digital membantu mereka memahami dan menggunakan teknologi dengan bijak, mengurangi resiko penyalahgunaan dan meningkatkan keamanan online. Yang keenam, kesenjangan digital. Di sisi lain, sikap selektif dan yang bersifat negatif atau resisten terhadap kemajuan iptek dapat menyebabkan kesenjangan digital. Individu tersebut mungkin ketinggalan dalam akses dan pemanfaatan teknologi yang dapat membatasi peluang mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek lainnya mencakup keseimbangan antara penerimaan terhadap inovasi dan kewaspadaan terhadap dampak negatifnya. Pemahaman yang baik terhadap perkembangan teknologi dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Silakan untuk kelompok lain menanggapi atau bertanya. Yuk. Ada yang ditanyakan? Yuk, silakan. Yang mau tanya? Saya ingin bertanya, Silakan. saya dari kelompok gue yang bertanya, nama saya Sira Sabida. Bagaimana cara mengembangkan sikap selektif yang positif terhadap inovasi dan kemajuan iptek agar dapat mengoptimalkan manfaatnya? Nah, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zahra. Yang pertama, kita akan meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan inovatif. Yang ketiga, pemahaman resiko dan manfaat. Ketika kita menggunakan teknologi, kita harus paham teknologi tersebut berpengaruh baik dan tidaknya untuk kita. Jadi jangan asal menggunakan teknologi tersebut kita gunakan. Misal kita memang butuh hiburan sehingga kita bisa bermain game. Namun ketika kita bermain game, kita juga harus mengingat waktu. Tidak seharusnya kita bermain game terus-menerus. Nanti akan terjadi kecanduan sehingga kita akan kegiatan tersebut akan mengganggu kegiatan belajar kita. Selanjutnya, terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan, berpartisipasi dalam komunitas teknologi, mempertimbangkan dampak jangka panjang, kritis terhadap informasi, pertimbangan etika, bertanya dan berdiskusi, bertanggung jawab, dan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya yang lain. Yuk, satu lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi selektif dalam menerima atau menolak dampak kemajuan iptek. Baik, kami akan menjawab dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 5. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi selektif dalam menerima atau menolak dampak kemajuan iptek. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, nilai dan kepercayaan. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Nah, ketika kita sudah menggunakan teknologi, pastinya kita sudah tahu kan resiko apa yang kita dapat, manfaat apa yang kita dapat, sehingga kita mempunyai pengalaman pribadi. Selanjutnya ada faktor ekonomi, lalu pengaruh budaya dan sosial, aspek etika moral, dan persepsi resiko pengaruh media massa. Nah, ketika kita menggunakan media massa, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Jangan kita gunakan media massa tersebut dengan tidak bijak. Kita menggunakan semaunya kita sendiri, menyebarkan hoax, menerima hoax dari orang lain, lalu kita sebarkan, itu juga kegiatan yang tidak baik. Dan cukup. Selanjutnya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran akan tantangan dan darurat yang dihadapi oleh Indonesia dalam
Ya. Pola pikir terbuka dan progresif. Ya. Selanjutnya, Kemampuan beradaptasi. inovasi dan kreativitas. Peningkatan kualitas. Pentingnya kesenjangan Digital. Kalau yang ini inovasi dan kreativitas kita tanamkan juga dalam pembelajaran yang kita kenal dengan P5. Ada pembuatan kerajinan, pembuatan video dan lain sebagainya. Iya nggak? Ya. Selanjutnya, faktor mempengaruhi seseorang menjadi selektif. Pendidikan, pengetahuan, nilai, pengalaman, faktor ekonomi, pengaruh budaya sosial, Aspek etika dan moral, persepsi resiko, aspek biasa. Untuk evaluasinya silakan nanti dikerjakan. Terus tadi yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Kita selanjutnya akan melakukan refleksi. Apakah kekurangan dan kelebihan untuk pembelajaran kali ini? Kelebihannya lebih mudah dipahamin. Terus Terus banyakan materinya udah kami alamin ketika kita menggunakan teknologi itu udah banyak yang kita alami, jadi udah langsung paham gitu loh Bu. karena sudah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi udah lebih paham ya. Ya. Apalagi kelas 12 sudah sering menggunakan IT dan lain sebagainya. Ya enggak? Iya. Udah pernah, apalagi yang ikut organisasi, laporan, bikin proposal dan lain sebagainya. Sudah tadi terbiasa. Cuma satu kendalanya di sini apa? Internetnya ya. Internetnya yang kurang besar. Paham ya tentang pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan untuk materi berikutnya tentang dinamika persatuan dan kesatuan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan untuk selanjutnya tadi evaluasinya sudah selesai. Terus yang tadi sudah selesai diskusinya silakan untuk dikumpulkan. Ada yang mau memberikan briefing silakan. Berdiri ya? Ya. Siap? Satu. Satu dulu. Satu, dua, tiga. Kayak gini Bos. Terima kasih untuk briefingnya. Mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih fresh. Lebih tahu. Saya punya kata-kata hari ini. Hargailah dan hormatilah orang lain sebelum kamu ingin diperlakukan baik sama orang lain. Akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran atau pembelajaran kali ini bisa diterima manfaatnya, ada manfaatnya dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap gerak untuk menghadiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya.